Mengapa saya sering diruqyah namun belum juga sembuh? Pertanyaan ini mungkin pernah muncul dalam benak kita yang sedang diuji dengan sulit keluarnya setan dan jin keluar dari tubuh dan kehidupan kita. Sehingga mungkin hal ini menjadikan kita bimbang dalam menjalani terapi ruqyah. Bahkan karena bisikan ini pula, beberapa mundur dan berbalik ke pengobatan dukun lagi. Pahami ya, pahami sahabat ruqyah, pahami saudaraku. Ruqyah itu bukanlah penyembuh ya, tetapi Allah lah yang menyembuhkanmu. Ruqyah adalah sarana untuk menggapai kesembuhan syar'i yang Allah janjikan. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, penyembuh dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan pahami, jika penyakit karena gangguan setan atau jin, maka bisa dipastikan ada yang salah dalam hidup kita. Dalam iman, dalam ketawakalan, tiada salah Allah dalam berfirman. Sungguh, setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Surat An-Nahl ayat 99. Pengaruh setan itu hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang menyekutukannya dengan Allah. Surat An-Nahl ayat 100. Maka keimanan serta tawakal kepada Allah adalah kuncinya. Janganlah pernah mengeluh dan berputus asa dalam menjalani takdir Allah. Mungkin Allah masih suka melihat hambanya mendekat dan meminta kepadanya. Ubahlah sandaran hidup kita, bersandar dan tawakal hanya kepadanya. Maafkanlah semua yang pernah menyakiti kita, siapapun dan apapun tujuan mereka. Hapuskanlah dendam dari hati kita, ubah cara pandang, fokuslah kepada zat yang mengizinkan musibah ini datang. Ikhlas dan rindolah terhadap takdir yang diturunkannya. Ubah pola niat kita, niatkan semuanya hanya dan untuk Allah. Niatkan ketika kita berdoa bersama dalam ruqyah syar'iyah ini sebagai perantara agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah dan agar kita diberikan kenikmatan beribadah kepadanya. Sahabat ruqyah yang dirahmati Allah, beberapa tahun silam ada salah satu pasien yang hampir selalu rutin ya datang untuk ruqyah. Keluhan sakitnya bermacam-macam ya, gangguan pencernaan dan keluhan pada organ lainnya ya. Beliau rajin ke dokter jika sakit kambuh dan tak kunjung sembuh meski berulang kali berobat. Hingga beliau memutuskan untuk ruqyah. Selesaikah? Tidak ya. Berulang kali beliau mengikuti di tempat saya dan reaksi muncul selalu sama, muntah dan sejenisnya. Selesai ruqyah, badannya terasa ringan dan sakit berkurang. Tapi tidak beberapa lama sakit datang kembali dan begitu seterusnya. Suatu saat saya diminta ngisi pengajian ibu dengan tema ruqyah ya. Beliau juga hadir di acara tersebut. Seperti biasa sebelum ruqyah dimulai, selalu diawali dengan taklim tentang pembersihan jiwa ya. Salah satunya adalah mengapa jin bisa hadir dalam tubuh kita. Begitu juga selesai ruqyah ada evaluasi sekilas tentang reaksi yang dirasakan dan dikaitkan dengan semua masa lalu dalam keseharian. Salah satu kalimat yang membuat saya tertegun adalah kalimat dari ibu tersebut ya. Penting mengubah sikap terhadap sakit dan membenahi diri ya. Saya sudah tidak lagi merasakan keluhan-keluhan yang saya alami dulu. Saya berulang kali diruqyah tapi tak kunjung sembuh. Tetapi saya selalu menyimak setiap nasihat yang Pak Ustadz sampaikan kepada saya dan saya berusaha mengamalkannya. Perlahan saya belajar melapangkan hati, menerima segala yang terjadi dengan rindu dan husnudon kepada Allah ya. Kemudian perlahan sakit saya hilang. Saya sembuh bukan karena ruqyahnya, tapi karena saya menyimak nasihat, menyadari ada yang salah dan berusaha memperbaiki batin saya. Kurang lebih begitu kalimat beliau. Dan alhamdulillah Allah berikan kesembuhan kepada beliau. Konsep lalat dan sampah ya, ini sangat penting ya. Inilah kunci memahami gangguan jin serta cara bersikap terhadap gangguan jin secara umum. Pemahaman terhadap hal ini juga berpengaruh terhadap teknik meruqyah.